Karena merasa ada yang tidak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan di sekitar mobilnya. Ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion itu. Ternyata halo guys, welcome back with Haris Channel. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana kejadian mistis yang dialami oleh Krishna, salah seorang pegawai swasta. Dan sebelum itu, bagi teman-teman yang punya kisah misteri dan cerita seru lainnya yang ingin diceritakan oleh saya, bisa hubungi ke email atau Instagram saya. Semua ada di deskripsi di bawah ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja mulai kisahnya. Kisah pun dimulai. Kejadian bermula ketika seorang pria yang bernama Krishna bekerja sebagai sales di salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Baru saja ia mendapatkan bonus dari kantornya. Ia mendapatkan bonus karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berhubung bonus itu terbilang besar, ia pun berencana untuk membeli sebuah mobil. Krishna saat ini tengah memiliki seorang istri yang sedang hamil muda. Karena ingin memanjakan istri yang sedang hamil muda tersebut, ia pun membeli sebuah mobil dengan harga yang pas di kantong. Dirinya berencana untuk membeli sebuah mobil dengan kondisi bekas agar bisa lebih murah dan dapat dibayar dengan uang cash. Singkat cerita, Krishna menemukan mobil yang pas di hati dan budget, yakni mobil Grand Livina dengan berwarna abu-abu. Krishna membeli mobil tersebut dari seorang bapak-bapak yang sedang membutuhkan uang. Karena dirasa cocok dan pas, akhirnya Krishna sepakat dengan bapak tersebut. Lalu mobil datang ke rumah pasangan yang baru menikah itu. Mereka berdua sangat senang sekali. Mereka jadi bisa pergi leluasa kemana saja tanpa memakai mobil kantor. Namun, baru beberapa hari di rumah, mobil tersebut selalu tercium bau amis. Iya, bau amis darah. Mereka selalu mencoba mencari-cari di sela-sela mobil untuk mengetahui sumber dari bau amis tersebut. Yang ditakutkan justru ada binatang yang mati dan mengeluarkan darah. Tapi semua itu tak membuahkan hasil karena tak ada satupun binatang yang mati di sela-sela mobil. Bau amis darah itu semakin menyengat ketika sore menjelang malam hari. Krishna pun sering membawa mobil itu ke tempat pencucian mobil dan diminta untuk diberikan pewangi yang lebih banyak. Namun, tetap saja bau amis itu masih tercium ketika sudah sampai di rumah. Selain itu, jika mereka sedang mengendarai mobil di malam hari, selalu saja terdengar suara tangisan bayi, meski suaranya terdengar samar-samar. Meski tak begitu jelas, suara tangisan bayi itu cukup mengganggu mereka. Hingga pada suatu hari, Krishna berencana untuk membawa mobil itu ke paranormal atau ke orang yang tahu menyelesaikan permasalahannya. Karena menurutnya ini bukanlah masalah yang biasa terjadi. Tapi karena kesibukan pekerjaan, akhirnya rencana ke paranormal itu selalu diundur-undur. Sampai pada kejadian suatu malam, Krishna harus pulang larut malam karena lembur di kantor sekitar pukul 1 dini hari. Sepanjang jalan pulang, ia terus mencium bau amis darah. Ketika jarak sampai ke rumah tinggal 3 km lagi, entah mengapa bulu kuduk Krishna terasa tegang. Sambil menyetir, Krishna membaca doa terus-menerus. Namun, suara tangisan bayi itu muncul kembali. Terdengar lebih jelas dan keras dari sebelumnya. Lalu, akhirnya Krishna pun mulai curiga
ada yang tidak beres. Karena merasa ada yang tidak beres, ia terus mengecek kaca spion untuk memastikan keadaan di sekitar mobilnya. Ketiga kalinya Krishna melihat ke kaca spion itu. Ternyata ada sosok wanita yang sedang menggendong bayi di jok belakang mobilnya. Ia sempat bertatap-tatapan sesaat, hingga akhirnya Krishna harus menginjak rem mobilnya secara mendadak. Sontak, Krishna langsung keluar dari dalam mobil itu. Tapi karena waktu itu masih tengah malam, di luar pun sangat sepi sekali, hampir tak ada orang. Berkali-kali Krishna terus membaca doa. Dan ketika Krishna lihat lagi dari luar, di jok belakang mobil itu kosong, alias tak ada siapapun. Meski jarak rumah sudah semakin dekat, tetap saja ia bingung harus melanjutkan dengan mengenakan mobil tersebut atau tidak. Setelah menenangkan diri sejenak, Krishna akhirnya memutuskan pulang dengan mengendarai mobil tersebut. Sebelum masuk, tak lupa ia membaca ayat kursi terlebih dahulu. Ketika memasuki mobil, Krishna melirik bagian sekitar dalam mobil untuk memastikan tak ada siapa-siapa di belakang jok mobil. Dan memang kosong. Namun, saat beberapa meter melaju, sosok perempuan pucat yang menggendong bayi itu muncul kembali di belakang Krishna. Bau amis bahkan semakin menyengat dari yang biasanya. Sontak, Krishna pun langsung membaca ayat kursi dengan teriakan. Karena Krishna baru pertama kali ia melihat setan, ia menyetir sambil gemetar dan hampir menangis. Keringat panas dingin keluar di sekujur tubuhnya. Dengan kekuatan gas yang luar biasa, ia langsung memarkirkan mobil tersebut di depan rumahnya tanpa dimasukkan ke dalam garasi. Sesampainya di dalam rumah, keringat dingin terus mengucur di tubuhnya. Ia mencoba langsung tidur, namun tidak bisa karena terus dibayangi hantu gentayangan itu. Lalu keesokan harinya, Krishna langsung demam tinggi sehingga istrinya pun bingung ketika suaminya harus pulang dengan buru-buru dan memarkirkan mobil dengan sembarangan. Namun Krishna tak berani bercerita karena istrinya yang sedang hamil muda. Ia takut jika istrinya nanti kepikiran sehingga Krishna beralasan ingin tidur lebih cepat karena sangat ngantuk pada malam itu. Setelah sembuh dari sakitnya beberapa hari, Krishna masih trauma untuk menaiki mobil tersebut. Karena bau amis masih terasa dan Krishna memutuskan untuk membawanya ke kiai yang bisa mencari solusi permasalahannya. Krishna ditemani oleh temannya untuk pergi ke kediaman Pak Kiai pada sore hari. Namun sosok hantu gentayangan itu muncul dengan tiba-tiba di belakang jok. Karena kaget, Krishna akhirnya tak bisa mengendalikan mobil tersebut dan akhirnya kecelakaan lalu masuk ke dalam jurang. Meski begitu, keduanya masih bisa selamat dan hanya mengalami luka lecet di tubuh mereka. Krishna segera meminta bantuan saudaranya untuk menginformasikan kondisinya saat itu. Tak begitu lama, banyak warga yang melintas menolong Krishna dan temannya. Menurut informasi dari warga, tempat itu memang sering terjadi kecelakaan tunggal dan Krishna adalah salah satunya. Entah karena apa, tapi Krishna tidak bercerita bahwa ia kecelakaan karena melihat penampakan di jok belakang mobilnya. Kemudian mobil derek datang dan membawa mobilnya. Krishna pun dijemput oleh saudaranya. Dan selama di dalam mobil, saudaranya bertanya kenapa ia bisa kecelakaan di sana. Dan temannya lalu bertanya, "Apakah kamu melihat sosok penampakan di jok belakang mobil?" Tidak, malah temannya heran mengapa Krishna tiba-tiba kaget
lalu membanting setir. Krishna pun jadi heran mengapa hanya dirinya saja yang bisa melihat penampakan wanita itu. Setelah ia dan temannya diobati di rumah sakit, mereka pun langsung pulang. Krishna benar-benar kepikiran dengan mobil itu, hingga akhirnya ia memutuskan untuk secepatnya bertemu dengan Kiai Muhi. Ia akhirnya sampai di tempat Kiai Muhi. Beliau langsung mempersilahkannya masuk, dan tanpa basa-basi Krishna pun langsung bercerita tentang kejadian demi kejadian yang dialaminya. Kiai Muhi sebetulnya ingin mengecek langsung keadaan mobilnya, tapi berhubung mobilnya masih di bengkel, jadi diurungkan. Kiai Muhi bilang bahwa jika ada suatu benda yang dihuni makhluk halus, maka bisa jadi sebelumnya ada kejadian yang berhubungan dengan makhluk halus tersebut. Jadi Krishna disarankan untuk menemui pemilik mobil sebelumnya. Sebelum Krishna pulang, ia pun diberi beberapa botol air, doa agar lebih tenang. Dan esok harinya, sepulang Krishna dari kerja, ia pun langsung menemui pemilik mobil sebelumnya, yaitu Pak Yahya. Dirinya mengutarakan maksud kedatangan dan menceritakan beberapa kejadian yang menimpa Krishna terkait mobil itu. Dan Pak Yahya pun kaget karena selama beliau memakai mobil itu, beliau tidak pernah merasakan atau menemui keanehan, apalagi sampai melihat sosok penampakan. Beliau juga tidak pernah berlaku dan berbuat suatu hal yang janggal terhadap mobilnya, sampai mobilnya dihuni makhluk halus tersebut. Karena tak menangkap kebohongan dari pernyataan Pak Yahya, Krishna jadi bingung kenapa mobil yang dibelinya ada sosok penunggunya. Setelah mengobrol panjang lebar, akhirnya ia pun pamit dan Pak Yahya memberikan saran kalau mobilnya harus diruat atau dibersihkan dari makhluk tak kasat mata. Seminggu setelah pertemuan dengan Pak Yahya, Krishna mendapat telepon dari orang bengkel. Katanya, karyawan bengkel di sana sering mendapati seorang wanita sedang duduk menggendong bayi di bagian jok belakang mobilnya. Mereka pun ketakutan dan baru sekarang ini mengalami kejadian hal seperti itu. Krishna pun langsung berkoordinasi dengan Pak Yahya agar proses ruat mobil ini dapat dipercepat, karena ternyata makhluk ini mulai menampakkan dirinya pada siapa saja. Pak Yahya pun setuju. Lalu beberapa hari setelah itu mereka pun langsung datang ke bengkel tersebut. Setelah bengkel itu tutup, mereka sudah meminta izin pada pemilik bengkel bahwa akan melakukan ruat pada mobil itu. Pak Yahya datang bersama seorang pria setengah bayang memakai baju koko dan sorban. Beliau mengenalkan diri sebagai Pak Hadi yang akan melakukan ruatan itu. Mereka pun memulai acara ruat mobil ini. Di sana selain ada Krishna, Pak Yahya, dan Pak Hadi, ada juga pemilik bengkel dan beberapa karyawannya. Mobil itu lalu dimandikan dengan air yang katanya sudah didoakan. Semua bagian mobil, baik di dalam dan di luar, dipercikan air. Lalu Pak Hadi sambil berdoa di dalam mobil tersebut. Ketika Pak Hadi sedang berdoa di dalam mobil, ada salah satu karyawan bengkel yang kesurupan. Dia langsung terjatuh begitu saja dan tiba-tiba berteriak, "Jangan usir kami! Jangan usir kami!" Sontak orang-orang yang ada di sana semuanya kaget dan takut. Pak Hadi langsung keluar dari mobil dan langsung memegang kepala orang yang kesurupan itu. Beliau langsung bertanya,
Ini siapa? Saya Reni. Kamu yang ada di dalam mobil ini? Iya. Kenapa kamu tinggal di mobil ini? Karena saya meninggal di sana bersama bayi saya. Kamu meninggal kenapa? Doni. Orang yang kesurupan itu malah menangis dan menyebut nama Doni. Entah siapa Doni itu, Krishna pun tidak mengenalnya. Sesaat raut muka Pak Yahya menjadi berubah. Beliau seperti kaget dan gugup. Krishna pun lalu bertanya kepada Pak Yahya, "Bapak kenal dengan yang namanya Doni?" Itu anak saya. Ternyata Pak Yahya punya seorang anak yang bernama Doni yang masih sekolah SMA kelas 3. Krishna sontak kaget, sedangkan arwah Reni ini tidak mau pergi meninggalkan mobil tersebut karena katanya dia sudah nyaman berada di sana. Dia malah menangis dan terus menangis. Pak Hadi yang berusaha untuk memindahkan arwahnya nampaknya kewalahan. Beliau terlihat lelah sekali. Krishna dan Pak Yahya akhirnya mengambil keputusan untuk mencari tahu langsung dari Doni. Mungkin Doni tahu seseorang yang bernama Reni. Akhirnya mereka menyudahi meruat mobil itu. Krishna pun langsung ikut bersama Pak Yahya pulang ke rumah beliau untuk bertemu dengan Doni. Kebetulan Doni sedang ada di rumahnya, jadi mereka bisa langsung bertanya padanya. Ketika mereka menanyakan nama Reni pada Doni, reaksi Doni langsung kaget dan pucat. Pak Yahya langsung curiga melihat reaksi Doni. Krishna pun juga kaget. Jadi mereka langsung mendesak Doni untuk menceritakan siapa Reni ini. Ternyata Reni adalah pacar Doni. Mereka sudah berpacaran cukup lama dan gaya berpacaran mereka bukan hanya sekedar pacaran biasa. Pacaran mereka sudah melewati batas dan akhirnya Reni pun hamil. Awalnya Doni bersedia bertanggung jawab atas kehamilan Reni, tapi Doni berjanji akan menikahi Reni jika sudah lulus ujian SMA nanti. Dan Reni pun menyanggupinya. Walaupun Reni harus menunggu dan menutupi perut buncitnya. Tetapi pada malam itu Reni meminta tolong kepada Doni bahwa dia merasakan mulas. Dia sepertinya akan melahirkan dan meminta tolong Doni untuk menjemputnya. Doni pun lalu menjemput Reni ke rumahnya dan berencana akan mengantar Reni ke klinik bersalin. Doni menjemput Reni menggunakan mobil si abu-abu tersebut yang saat itu masih milik ayahnya. Sebelumnya, Reni ini hanya tinggal bersama ayahnya, sedangkan ibunya sudah meninggal. Jadi, karena ayahnya sibuk bekerja, dia tidak sadar dengan perubahan fisik pada anaknya. Reni pun sedemikian rupa menutupi kehamilannya selama di sekolah supaya tidak ada orang yang curiga. Selama di perjalanan menuju klinik, Reni merasakan sakit mulas di perutnya. Doni dan Reni pun panik. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun tiba-tiba pikiran jahat berkelebat di pikiran Doni. Dia langsung membekap mulut Reni sampai Reni kehabisan nafas. Reni pun meninggal seketika saat itu juga. Sedangkan bayi itu masih hidup. Bayinya seorang laki-laki. Namun karena setan sudah menguasai pikiran Doni, maka bayi yang tidak berdosa itu pun menjadi korban kebiadaban Doni. Karena takut perbuatannya diketahui oleh orang lain, maka Doni membuang jasad Reni di jurang di suatu tempat malam itu juga. Doni merasa perbuatannya aman-aman saja dan tidak ada yang mengetahuinya. Ketika mendengar cerita lengkap dari Doni anaknya,
Payahya langsung emosi dan memukul Doni. Dia langsung bersumpah bahwa Doni harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saat itu Doni langsung sujud di kaki ayahnya. Doni mengaku salah dan hilaf. Krishna pun yang mendengar ceritanya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala bahwa pergaulan anak muda zaman sekarang memang benar-benar sudah di luar batas. Mereka tidak memikirkan resiko atas perbuatan mereka. Payahya pun mendesak Doni untuk menunjukkan di mana membuang jasad Reni. Keesokan harinya setelah mereka laporan ke polsek terdekat dan ditemani beberapa anggota kepolisian dan langsung menuju jurang yang dimaksud oleh Doni. Ternyata jurang yang dimaksud oleh Doni adalah jurang di mana tempat Krishna mengalami kecelakaan. Mungkin di tempat kecelakaan itu Reni ingin menunjukkan jasad dirinya kepada Krishna. Tapi waktu itu dia tidak melihat di sekelilingnya. Ternyata ada jasad Reni ditemukan sudah membusuk saat itu juga beserta jasad bayi yang dilahirkannya. Mereka ditemukan tertutup daun-daun kering di dasar jurang. Untuk menutupi kesalahannya, Doni melakukan kesalahan lain yang lebih fatal. Akhirnya Doni dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan nasib mobil abu-abu tersebut sampai saat ini masih dihuni oleh Reni. Dan sampai saat ini, jika Krishna sedang menyetir malam-malam, ia masih suka mendengar suara tangisan bayi di dalam mobil itu. Dan bau amis masih suka tercium. Dan cerita ini hanya Krishna yang tahu. Dan sengaja tidak memberitahukan kepada istrinya karena dia sangat penakut. Kejadian pembunuhan Reni terjadi seminggu sebelum mobil itu dibeli oleh Krishna. Jadi mungkin wajar saja jika Payahya tidak merasakan keganjilan seperti yang dirasakan oleh Krishna. Oke, itulah akhir dari kisah cerita ini. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya agar kita harus berani bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakukan, bukan dengan melakukan kesalahan kembali, karena itu malah akan membuat petaka. Dan jangan lupa untuk klik subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Saya Haris, see you next time.